Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kericuhan warnai sidang vonis kasus penggelapan Koperasi Sejahtera Bersama di Pengadilan Negeri Bogor. Dengan mengiming-imingi uang Rp2.000, seorang pemuda di kota Cirebon mencabuli seorang anak hingga berkali-kali. Penantian puluhan tahun terjawab, ratusan guru honorer di Subang akhirnya diangkat jadi aparatur sipil negara. Sidang vonis kasus penggelapan Koperasi Sejahtera Bersama di Pengadilan Negeri Bogor diwarnai kericuhan. Korban tidak terima majelis hakim menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa hanya 5 tahun penjara. Kericuhan terjadi antara massa korban investasi dengan pendukung terdakwa saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Bogor Jumat siang pekan lalu. Kedua massa nyaris terlibat bentrok hingga saling ejek. Beruntung keributan ini tidak meluas usai aparat Polrestabes Bogor Kota memisahkan kedua kubu. Selain itu, para korban juga terlihat emosi saat majelis hakim menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa pimpinan Koperasi Sejahtera Bersama, yakni Wan Setiawan dan Zaini, 5 tahun penjara. Putusan ini pun lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa selama 15 tahun penjara. Rencananya para korban akan mendesak jaksa untuk melakukan banding atas vonis ini. Sangat tidak adil. Mengapa? Karena kami menanggung beban atau penderitaan lebih dari 3,5 tahun. Namun mereka mendapat ganjaran itu hanya 5 tahun. Potong tahanan, bayangkan itu. Ya, ini sebuah ketidakadilan di negeri ini. Sebelumnya Iwan Setiawan didakwa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa persetujuan Bank Indonesia. Selain itu, Iwan juga melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat untuk menghapus utang melalui Koperasi Sejahtera Bersama. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pria digerebek saat hendak mencabuli anak tetangganya di Kota Cirebon. Tak hanya sekali, pelaku kerap mencabuli korban dengan iming-iming uang Rp2.000. Sementara di Subang, seorang ayah kandung mencabuli anaknya hingga hamil. Atas perbuatan bejatnya, pelaku jadi bulan-bulanan warga. Pendobrakan pintu rumah di Kecamatan Hajar Mukti, Kota Cirebon bukan tanpa sebab. Petugas menangkap pria yang diduga hendak berbuat asusila pada seorang anak di rumah ini. Meski sempat mengelak, pria ini tetap ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 6 kali mencabuli korban dengan mengiming-imingi uang Rp2.000. Perbuatan bejat pelaku dilakukan di rumahnya yang dihuni seorang diri. Betul, diiming-imingi uang kurang lebih Rp2.000. Dan ini tindakan informasi yang kami dapat dari Pak Babinsa, Bu RT, dan dari kelurahan, dari Pak Babin, Kaptipas juga. Ini sudah tindakan yang ke-7 kali. Masya Allah. Korban yang sama. Korban yang sama. Polisi menduga masih ada korban lain dari kasus ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Kasus pencabulan hingga hamil juga terjadi di Subang. Bahkan pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Pelaku mencabuli anaknya yang masih berusia 14 tahun hingga hamil. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga Kecamatan Pabuaran. Kasus terungkap setelah korban mengadu ke saudaranya setelah hamil 5 bulan. Ya, menurut keterangan masyarakat korbannya udah hamil. Dia masih sekolah ya? Masih sekolah. Oke. Pelaku diproses di Mapolres Subang. Maruli Habibi, Zainal Arifin melaporkan dari Cirebon dan Subang. Tidak sampai 24 jam, warga Tasikmalaya dihebohkan dengan penemuan 2 jenazah di rel kereta api dan rumah kontrakan. Warga Kota Bogor juga terkejut adanya jasad bayi yang hanya terbungkus sehelai kain di tempat pemakaman umum. Seorang laki-laki tanpa identitas ditemukan tak bernyawa di pinggir rel kereta api daerah Parhon, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.
Dugaan sementara korban tertabrak kereta Lodaya jurusan Solo-Bandung. Jasad dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo. Di waktu yang sama, seorang perempuan ditemukan tewas di kamar kontrakannya daerah Cikunir, Kecamatan Mangkubumi. Setelah teridentifikasi, jasad dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk penyebab kematiannya. Belum bisa menyimpulkan karena apa meninggalnya, karena masih dalam rangka penyelidikan oleh tim identifikasi Polres Tasikmalaya Kota. Yang jelas ini perempuan ya. Yang jelas perempuan. Sendirian kosan nanti. Kekerasan udah kelihatan. Untuk tanda kekerasan sendiri, kebetulan tim identifikasi masih melakukan identifikasi. Di tempat berbeda, warga menemukan jasad bayi laki-laki di tempat pemakaman umum Gunung Gandung, Kelurahan Cipaku, Kota Bogor. Warga menemukan jasad bayi tergeletak di anak tangga makam yang hanya ditutup selai kain. Masih ada ari-ari di tubuh bayi itu. Penemuan jasad bayi karena warga mencium bau tak sedap di sekitar lokasi. Polisi mengidentifikasi lokasi penemuan. Polisi menduga bayi dibuang usai dilahirkan. Hal itu diperkuat sempat terdengar suara bayi 2 hari sebelum ditemukan. Kita baru menanyakan kepada warga sekitarnya dan sudah ditanyakan, ternyata warga sekitar itu tidak ada yang baru melahirkan atau juga yang hamil. Tapi kemungkinan nanti kita akan masih melanjutkan ke untuk wilayah lain, kemungkinan karena ditemukannya itu adalah pagi hari. Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Polisi menyelidiki pelaku pembuangan bayi malang itu. Tim Liputan melaporkan. Maling motor hingga kasus narkoba terjadi di sejumlah daerah pada sepekan kemarin. Kami sajikan seluruh peristiwa dalam rangkuman Kriminal Akhir Sepekan. Seorang pria terpaksa kehilangan tangan kirinya usai berduel dengan 2 maling motor di Kampung Sirna Galik, Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor, Selasa dini hari. Pria 35 tahun ini memergoki maling yang hendak mencuri sepeda motor di depan rumahnya. Pelaku menebas tangan korban dengan celurit lalu kabur. Motor curian gagal dibawa pelaku. Masih dari Kota Bogor, pencurian sepeda motor oleh 2 pelaku gagal setelah pemilik motor mendorong kendaraan miliknya hingga salah satu pelaku terjatuh. Nyaris jadi bulan-bulanan warga, pelaku menodongkan senjata api ke warga lalu kabur. Warga menyerahkan senjata api rakitan beserta peluru milik pelaku ke polisi. Saat ini polisi mengumpulkan data untuk mengidentifikasi para pelaku. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Cianjur. Kali ini 2 pelaku menggasak uang 150 juta rupiah dari dalam mobil yang terparkir di Jalan Cibeber, Kecamatan Cibeber pada Jumat lalu. Pelaku sempat kepergok saat menggasak uang oleh pemilik mobil. Namun pelaku mengancam dan kabur dengan sepeda motor. Diketahui korban dan 2 rekannya baru mengambil uang itu di bank. Rencananya uang dipakai untuk membayar material dan pekerja pelaksanaan program ISU. Sementara di Kabupaten Bandung, seorang pemuda 26 tahun membunuh tetangganya yang masih remaja berusia 16 tahun. Kasus terungkap setelah jenazah korban ditemukan di perkebunan teh Malabar. Pelaku mengaku telah merencanakan pembunuhan ini untuk merampas sepeda motor korban yang sehari-harinya menjadi pengojek pangkalan untuk membantu orang tuanya. Saat itu pelaku terlilit utang sebesar 4 juta rupiah. Korban tewas karena dipukul dengan batu dan leher dijerat pakaian. Pelaku yang ditangkap kurang dari 24 jam kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Rumah seorang pengojek daring di Ciamis digerebek karena menanam pohon ganja di lantai 2 rumahnya. Ada 11 batang pohon ganja yang ditemukan di kediaman Zulkifli alias Zul. Zul mengaku sengaja membeli bibit ganja secara daring dari seorang pengedar. Ia menanam bibit pada awal Maret lalu dan sudah sekali panen pada akhir Juni. Hasil panen dijual 1 juta rupiah dalam beberapa paket. Polisi masih memburu pelaku penjualan bibit ganja. Dalam sebulan, polisi menangkap 17 tersangka kasus narkoba. Belasan preman yang mabuk ditangkap Polres Garut dari sejumlah lokasi. Belasan preman ini ditangkap karena kerap meresahkan warga. Selain itu, ratusan botol miras disita dari sebuah warung di kawasan Kerkov, Garut. Warung yang berkedok tempat jualan kopi dan konter pulsa ini ternyata menyimpan ratusan botol minuman keras. Tim Liputan melaporkan.